Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nasah, kita ketemu lagi di malam Sabtu ini di live kita. Sini udah agak lama sebenarnya sih kita nggak live nih, karena ya terbentur sama beberapa hal lah. Nah di sini kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai, kita bahas masalah setelah Idul Adha kemarin ya, boleh. Ya, sebelumnya saya Hilman Mutakin dan sebelah kanan saya Daman Uri. Ya, Daman Uri ini malam ini sebagai gestar, bintang tamu kita malam ini. Terus, jadi malam ini kita bakalan interview. Judulnya interview with Daman Uri. Jadi kita interview masalah Idul Adha nih. Main motong kan Idul Adha? Motong, alhamdulillah. Terus kita langsung aja, kita nyantai dulu nih. Di beberapa tempat gitu. Beberapa tempat motong? Berapa ya? 1, 2, 5. 5 tempat. Oh jadi cowok panggilan juga berarti nih. Panggilan. Iya. Ini termasuk teman-teman kita ngumpul di bengkel juga, bengkel HS. Daman Uri ini untuk usia beliau paling muda di antara teman-teman yang lain, cuman tetap masih di bawah NRU. Jadi cuman secara jam terbang beliau ini lebih tinggi daripada kita semua yang kecuali NRU lah, yang notabene jagal tahunan. Jadi kita hanya moto, saya ya Andito, terus Bang Yazid, teman-teman tuh hanya motong beberapa saja. Misalnya 7 atau 10 maksimal ya. Bang Daman Uri ini udah 15 ke atas ya. Dalam waktu yang sama. Jadi misalnya jam 3 saya motong udah 10, dia udah 15 kayak gitu. Jadi seperti itu. Gue mau nge-share lupa gue di mana ya? Beda lagi nih. Share tuh enggak. Oh enggak. Nggak bisa. Oh. Nah, apalah. Oke, terus pakai berapa bilah? Kira-kira berapa sapi kemarin potong? Lebih 18 ekor. 18 ekor. Menggunakan berapa bilah? 2 bilah. Yang satu bilah yang pertama, bahannya per, itu cuma saya pakai 2. Cuma karena biasanya saya juga pakai golok satu lagi, bahannya N90 CO. Itu 16 ekor. 16 ekor aja sisanya. Oh berarti yang ini ya? Yang ini malah nggak kepake ya? Ini kepake. Cuma bukan sama lo, sama teman, sama saudara. Teman juga. Oh. Cuma ini saya pakai buat motong kambing. Oh buat motong kambing. Kambingnya pakai ini semua. Oh oke. Nah ya, pelajaran pertama, bedakan golok antara sapi dengan kambing. Iya. Betul. Kenapa tuh? Karena ya semua ada porsinya masing-masing. Gitu. Jadi saya butuhnya misalnya kayak buat saya buat motong sapi itu butuh golok yang agak panjangan. Saya karakter panjang yang berbeda. Oke. Saya geometri yang berbeda juga. Oke. Berarti ada beberapa pertimbangan lah ya. Kenapa harus dipisahkan tajaman mana? Sapi atau kambing disiapin? Ya, tajamnya sama, cuma bentukan. Oh geometrinya. Oke, geometrinya. Berarti lebih ramping mana? Ramping ya. Ramping apa jenisnya? Jenis geometri untuk sapi apa kambing? Jenisnya sih kurang paham juga sih. Cuma kalau saya karena golok yang ini itu enteng dan kebiasaan saya dan orang-orang rumah saya pakai golok yang berat buat potong sapi. Jadi saya lebih prefer pakai golok yang berat. Oh, oke. Paham. Jadi ya ada pertimbangan tertentu juga lah. Ya. Terus juga
biasanya sih kalau teman-teman tuh kalau buat kambing agak dibuat agak gendut, Iya. agak gendut karena bulunya banyak dengan pertimbangan seperti itu, atau lebih rawan kena tulang ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang mana nih yang cio nih? Bisa dibuka nggak? Oke. Ini golok cio buatan HS ya. Tahun 2017. N95. N95 N90 CO buatan Bang Hakim Sidik. Nah, kemudian apa yang disiapin untuk ini? Kemarin sih nggak terlalu nyiapin, soalnya kondisi bilanya kan ini bila ini sebenarnya saya tinggal 1 tahun. Saya pergi ke Kairo, saya tinggal 1 tahun. Saya balik, saya buka kondisi masih oke. Masih oke. Jadi saya kira saya nyoba bantuin Bang Ilman yang Arkansas. Oh iya. Nah, pas itu ketemu di Arkansas, tajamnya gila. Ya udah saya pakai ini terus. Sebelumnya di mana? Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya di 12.000. Di 12.000 Sapton ya? Iya, Sapton 12.000. Jadi sebelumnya Sapton 12.000, kemudian tahun kemarin habis itu yaitu Bang Damanur ini kuliah di Kairo, kemudian kebetulan pulang ke sini, terus dia motong ya, dia dikisikin aja lah bahasanya, dikisikin pakai yang Arkansas translucent itu punya saya. Nggak banyak ya waktu itu ya, nggak lama lah maksudnya kisikin, nggak lama karena memang secara geometri juga sudah. Ini kalau saya bisa gambarin, ini geometrinya dari spine, dari punggung ke atasnya bevel ini. Jadi ini TV yang bevel. Jadi modelnya model bevel. Jadi dia ada model bevelnya. Jadi yang diasah itu hanya bevelnya saja. Jadi dari spine, dari punggung ke 3 cm, 3 mili ya. 3 mili sebelum mata itu cenderung konvek halus. Kemudian turun lagi ke mata, konvek lagi, gitu. Jadi ya bisa dibilang kayak full konvek gitulah, full konvek cuman bevel. Itu panjangnya berapa nih? 33. Ya karena kebiasaan saya dan orang-orang sekitar saya pakai golok yang panjang, ya jadi saya lebih prefer yang panjang. Nah, jadi ya. Ini panjangnya 33 cm CO. Nah, kenapa aku baru ngerasa enak di tahun ini CO? Sebelumnya kenapa pakai 12 itu? Kayak di 12 itu pas itu nyobek masih agak nahan, Cuma pas pecah yang itu cuma sensasinya rasanya beda. Kalau pas pakai yang Arkansas langsung sobek, langsung pecah gitu. Iya. Yang pas kayak itu agak tahan gitu. Iya, mungkin yang kayak dulu pernah kita omongin kali ya, di 12.000 dia Sapton 12.000 karakternya dia licin ya. Iya. Licin, jadi karena dia licin jadi dia kayak putih dulu langsung nyobek. Betul. Nah, jadi nyobeknya agak susah, cuma masuknya enak. Iya. Kayak gitu. Kalau yang sekarang dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Oke. Dari nyobek sampai masuknya juga enak. Bapak tadi nih 16 ya, apa? 16 sapi ya? 16 sapi. 16 sapi pakai ini. Dikisikin lagi? Apa full straight? Pas hari kedua. Hari kedua. Jadi jedanya berapa banyak tuh dari hari pertama hari kedua? Berapa ekor ya? Hari pertama 12. Loh, bukan waktu itu ketemu di masjid udah 15? 15 ya? 15? Lupa. Iya, waktu di masjid itu jadi
ketika saya motong di Masjid Rajinawi sempat agak kesulitan. Jadi saya telepon Bang Damenerik, minta tolong bantuin di situ. Seingat saya itu udah 15. Besoknya ya berarti lebih lah, sekitar 20 lah berarti lu motong ya. Mungkin. Nah, iya sekitar 20. Karena pas hari kedua ada oh beberapa tempat iya, lagi. saya potong. Berarti jadi 6 tempat sama yang di sana. Iya, ada beberapa tempat lagi kan. Nah, seingat saya juga seperti itu. Jadi hari pertama itu 15 sapi pakai golok ini tanpa asah, Iya. hanya stopping saja. Enggak pakai stopping. Nggak pakai stopping. Enggak. Jadi Saya pakai 15, kencing saya pakai 3. oh berarti 15 yang lu doang. Yang 15 saya doang. Nah, berarti golok ini pakai 19 ya? 18. Jadi golok ini udah dipakai hari pertama itu 18 tanpa stopping, tanpa ngisikin, apalagi tanpa honing ya. Honing ada? Tanpa honing. Jadi udah pakai lap, taruh, pakai lap, taruh. Kayak gitu aja ya. Iya. Dan karakternya karena dia CO, jadi yaudah nggak usah diminyak-minyakin segala kan. Iya. Nah, terus hari kedua ada motong lagi ya, taruh 20 total ini. Nah, ya, kurang lebih. ya, jadi sekitar 15 itu dikisikin, sempat dikisikin sebentar sebenarnya karena sempat ada microchipping ya. Iya. Sempat ada microchipping, terus ya hari kedua gosok lagi, ngajar lagi, ngepasin sekitar berapa ya 20-an lebih, 20-an. Terus gaya motong ditutup aja dah. Iya, kalau gaya motong gitu. Nah, gaya motong itu seperti apa? Kalau saya lebih suka pakai motong yang gaya begini. Oh. Karena saya tumpuan ban juga di sini. Juga buat bantu jalan, bantu masuk juga. Bantu masak juga. Jadi Bang Damenerik ini tipikalnya dia dorong dengan ditekan tangan. Dengan tekan tangan ada yang seperti ini, kalau kita lihat ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Iya. Kayak ini seperti ini ya. Iya. Itu memang gaya di keluarga beliau memang gayanya seperti itu. Iya. Jadi nanti mungkin saya kasih link satu video yang menunjukkan gayanya Bang Damenerik itu seperti apa. Jadi tipikal beliau potong set udah tinggal. Nah. Jadi sekali motong udah ya. Udah. Udah, jadi nggak usah digodot lagi, udah langsung ditinggal. Itu memang nyaman seperti itu apa gimana? Saya lebih nyaman pakai gitu. Pernah hampir nyoba mau motong narik. Ini pakai golok yang ini. Cuma saya ragu. Akhirnya saya masukin lagi, saya tukar golok. Ya, benar. Jadi itu aja kan. Jadi gayanya gaya dorong. Emang dari dulu seperti itu apa emang kayak gimana deh? Dari awal-awal motong gitu dulu, soalnya kan belajarnya begitu, belajarin ini motong begini, kasih contohnya begini. Ya udah sih ngikutin contohnya gitu. Pas ternyata emang motong kayak gitu menurut saya itu efisien, efektif. Terus, nah, ya kita tanpa mendiskreditkan, tanpa menjelekkan atau mengangkat siapapun. Banyak tahun ini kayaknya ada beberapa kejadian kan. Iya. Nah, tahun ini ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan lah buat kita, juga buat praktisi juga. Ada beberapa teman kita yang motong seperti ini itu cedera. Gitu. Itu menurut Bang Damenerik seperti apa? Mungkin ditingkatkan lagi safety-nya atau mungkin baru awal-awal pakai kayak gitu. Terus kayak posisi genggamannya biar nggak goyang goloknya, atau dipastiin dulu nih sapinya nggak bakal berontak atau gimana, baru kita eksekusi. Okay. Jadi kalau memang kita buat teman-teman yang aktif kemarin di beberapa hari setelah Idul Adha,
memang ada beberapa kejadian. Bahkan tahun kemarin juga ada juga kejadian, cuman nggak begitu banyak. Tahun sebelumnya saya yang kejadian. Jadi teknik seperti ini memang efektif karena ya cenderung kita akan bilah kan, dan bisa sekali potong udah habis. Cuman itu ya benar kata Bang Damanuri, kalau yang guru kita lah sebenarnya ya, Bang Didi, Bang Didi itu biasanya dipastiin dulu ditepok. Nah, ditepok biar dia nggak goyang atau seperti apa. Biasanya saya juga suka mastiin, saya tepok dulu tuh goyang atau enggak gitu. Kalau udah saya tepok nggak goyang, baru saya eksekusi. Baru dieksekusi. Itu tipsnya ya. Itu tipsnya. Terus apa lagi tipsnya? Ya gimana ya? Ya sih itu tips nggak ada sih. Ya pure aja langsung jalan gitu. Karena saya dulu dicontohin masih megang golok begini, kuatin megang goloknya jangan sampai pas lagi begini tiba-tiba goloknya begini, atau pas lagi itu goloknya kelepas, itu bahaya banget sih. Terus cuman yang saya ingat kejadian yang tahun kemarin sempat tangan kiri itu ini nih memar sih sebenarnya, bukan cedera, cuma memar. Dan ya karena memang ini kita ngumpul, saya juga ngingetin bagian spine atas ini kadang kita lupa kita bersihin. Dan sebelah sini juga kadang masih tajam karena kita pakai seperti ini, karena kita pakai seperti ini, jadi dipastikan, waktu itu saya juga ngasih saran ke Bang Damanuri, dipastikan bagian atas ini juga bersih. Tidak ada yang tajam, tidak ada yang gadakan lah, tidak ada yang kasar dan sebagainya. Ya, sebelumnya saya juga sempat kena juga tuh kita yang sebelumnya. Nah, tahun kemudiannya Bang Evan ngasih saran gitu, kayak dikasih amplas juga buat. Oh iya. Setelah 2 tahun kemarin berarti ya. 2 tahun kemarin saya ingatnya ya mau ada memak garis ini karena dia ditekan gini, jadi bergaris. Sebelah sini memak. Terus Bang Didi juga ya. Bang Didi juga ini agak memar karena itu bagian atasnya nggak rapi. Terus ya tahun kemarin saya Bang Damanuri kesini, ya saya langsung kasih amplas. Kesian atasnya, dan alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada kejadian, nggak ada ini. Dan tahun sebelumnya yang di tahun itu saya motong masih saya simpan. Iya. Dulu tuh sebelum sekarang ya udah mulai agak halus. Dulu saya motong saya giniin, saya tabrak gitu. Sekarang kan gue pelan-pelan gitu. Iya. Oke. Nanti ada saya di beberapa video juga ada yang Bang Didi motong yang di Jampang, saya mau benar-benar tiban, dia di atas gini tiban. Saya ini lehernya emang tiban begini kan. Kalau sekarang udah mulai di sini doang nih, tempelin, apa kan diangkat dikit baru dia aja. Nah itu ya salah satu juga teknik yang meminimalisir itu. Terus apa lagi nih? Bahas nih. Ini goloknya golok KS juga. Oke, ini yang dipakai buat kambing ya? Iya, kambing. Ini 2016 ya? 16. Ini 2016 HS, bahannya K110. Cuman saya langsung ngomongin ya? Sudah. Ini setahu saya setelah habis keluar dari sepuhan ini nggak kena mesin sama sekali. Jadi karena Bang Yayan Heru, jadi dia belinya dari broker nih. Damanuri belinya dari broker. Brokernya adalah Bang Yayan Heru. Bang Yayan Heru, dia ngisrikin ini dari hitam keluar dari keluar dari sepuhan, langsung dipoles pakai batu dan nggak kena mesin lagi. Jadi ini sebenarnya satu
bisa dibilang satu enggak, ini tuan ini 2016 saya 2017 generasi akhir yang masih 4 mili 4 mili, dia masih 4 mili, yang kesininya udah kasar 10 udah banyak 3 mili ya. Ini masih 4 mili, kondisinya full flat dengan bevel sekitar 2 milian di bawah. Bevelnya itu ya kalau dibilangnya flat juga kan? Iya. Jadi full flat, bukan full flat, flat dengan flat bevel 2 mili. Ini ini udah puas juga waktu itu nih ngotak-ngatik ini sampai ini udah lumayan habis. Awal-awal tuh emang di otak-atik sama Dito sebenarnya kalau saya kayak sama Dito. Terus ya hasilnya ini kondisi yang sayang primanya di sini. Jadi awalnya itu dibikin full flat. Ketajamannya gila banget ya. Tajamannya gila banget. Saya sempat potong kambing kayak rasa kayak puskat gitu. Nah, cuma ditekan glak udah. Iya. Kayak gitu ya. Kan terus cuman ada ketika ada satu masa yang chipping ya. Iya, chipping. Sempat chipping akhirnya dibuat micro bevel dan ini kondisi yang sangat primanya. Iya. Terus apalagi ceritain di sini? Saya di sini nggak pernah motong sapi atau kerbau. Cuma teman saya dia bilang ini golok terenak yang pernah dipakai kalau motong sapi. Oh, oke. Iya. Saya PDI di sini buat motong sapi doang. Itu ada sama guru saya sih sebenarnya. Orang buncit. Dia pakai ini, dia mau potongnya narik ya. Ini kalau buat tarik sih emang lumayan enak. Dia dulu tahun sebelumnya dia motong sapi Kupang. Sebelumnya orang Rongson motong godot gitu. Terus dia punya saya datang pulang motong, ketemu beliau, dia panggil, dia nyobain golok saya. Ya akhirnya dia pakai sekali tarik pertama kali gitu. Dia bilang gila ini golok. Terus yang tahun ini gimana nih performanya dia? Performanya apa yang disiapin buat tahun ini? Jujur sih kagak saya persiapin, cuma saya buka doang. Oh, sisa tahun kemarin. Tahun kemarin di 12.000. 12.000. Di 12.000 ini saya masih enggak sikit-sikitin ya. Enggak, kayaknya ini enggak tahun ini. Saya cuma ngisikin CO. Ya udah sih buat motong kambing enak mesin. Berapa banyak kambing? Enggak, saya enggak pernah gitu. Enggak pernah gitu. 10 lebih? Satu tempatnya di 24. Oh, satu tempat 24. Ada di beberapa tempat? Di tempat terakhir nggak pernah. Hah? Di tempat terakhir nggak pernah. Oh, ya tau lah, ya 20 sampai 30 kambing. Ya. Tanpa asah? Enggak. Iya, tanpa asah, tanpa stopping, tanpa warning. Pakai lap. Oh iya, karena ini kasar 1.0, jadi disaranin agak lebih ini ya, agak lebih risik. Ya setelah motong dipastiin, karena ini juga udah mulai agak bercak tadi kan. Ya. Saya belum lupa, saya nggak kasih WA. Terus apalagi yang bisa ceritain? Sapi berapa? Kemarin teman saya pakai motong sapi Bali. Saya baru pertama kali lihat sapi Bali gede banget di tempat itu. Teman saya eksklusif pakai ini. Dan itu karena ada kendala leher ketekuk, agak berat masuknya. Total berapa sapi? Ini di sini. Yang teman saya pakai tahun ini 2. Oh, 2. Tahun kemarin 3. Oh iya, kita bisa jumlah lah ya itu. Dengan berarti 5. Baru 5, ini baru 5 lah. Sapi baru 5, cuma kambing udah nggak kehitung kalau tahun kemarin juga. Jadi secara gimana ya? Kalau bandingin bingung juga ya, karena lu nggak pakai dua-duanya kan di satu itu kan ya. Kalau saya boleh review sebenarnya antara N90CO dengan K110 secara sensasi, secara sensasi tetap K110 atau D2 dan ekuivalennya. Karena yang saya baca itu orang sepakat di O1 yang pertama buat motong. O1 yang pertama
buat pisau sih sebenarnya, buat pisau O1 yang pertama, kemudian baru D2 dan ekuivalennya. Kemudian yang ketiga udah banyak versi gitu. Cuman lagi-lagi karena ini HS kan cuma 3 aja kan ya, K110, N95 sama N90 CO. Kalau dari rasanya gimana? Rasa gimana tuh? Halusnya atau karakter tajamnya? Menurut Bang Ramonuri seperti apa? Sih kalau di tangan kurang sensitif, biasa sih lebih di rambut. Nah, kalau di rambut seperti apa? Sih juga nggak bisa jelasin juga tuh rasanya katanya. Cuma sih apal banget rasa tajamnya kayak gini, kayak mencengkramnya itu, yang di rambut itu beda banget. Enakan mana? Enakan di dua. Enakan di dua ya. Jadi ada beberapa orang tuh yang mencoba ketajaman tuh macam-macam. Ada yang dijalanin seperti ini, jalan seperti ini, ada dijalanin di kuku, ada yang di rambut. Ya. Kayak gitu. Jadi itu yang mahal sebenarnya. Maksudnya kita itu yang nggak bisa dipelajari, makanya itu mahal. Itu yang nggak bisa dipelajarin, cuman itu yang harus dicobain. Iya. Gitu. Oke, apalagi yang bisa diceritain? Ya, pas saya dulu saya sempat motong di sekolahan. Saya waktu itu masih SMA. Ada gurunya ngomong ke anak warisnya, siapa yang motong? Dia nggak percaya tuh. Pas beda tuh akhirnya singkat cerita, saya motong kambing dulu. Yang lain sebagai panitia lagi merumin sapi, saya motong kambing. Pas sebenarnya saya motong kambing, gurunya kayak excited gitu. Terus saya langsung tebak, bapak kamu jaga. Kok tahu? Kita nggak dijawab, kok tahu? Jadi itu ya, kenapa? Ya karena itu lagi tadi saya bilang. Jadi Bang Ramonuri ini ya semester 1 kuliah. Kita kuliah masih semester 1, tahun kemarin masih baru ya kelas 3 lah. Kelas 3 terus makanya masih di sekolahan, masih dipanggil. Itu ya secara postur, secara umur dibandingin teman-teman kita ngumpul ya sama Ramonuri ini lebih kecil dan lebih muda. Cuma secara pengalaman dan secara keahlian motong keahlian motong ya ini udah di atas rata-rata kayak gitu. Terus ada yang nanya nih, Bang Nizom Ansori, panjang bilahnya berapa senti Bang yang dipakai Bang Ramonuri? Yang ini 33 cm. Yang CO yang ini. Yang CO 33 cm. Diperuntukkan untuk sapi. Kerbau. Yang ini saya lupa. Ini 27 atau 28 cm. Coba saya lihat. 27 cm. Yang K110 ini 27 cm. Nah ini 27 cm. Ya peruntukannya kalau dia pakai sendiri buat kambing. Ya. Terus siapa nih? Bang Adi Nuya, saya juga takut Bang. Itu Wahyu Ajar, ini teman-teman kuliah saya. Terus apa lagi yang bisa diceritain? Ya. Persiapkan kan udah tadi persiapan ya karena memang ini golok udah jadi kan, udah jadi tahun kemarin juga udah dipakai dan kita juga sebenarnya satu guru baik di HS atau di Prapanca ya udah nggak usah di bevel ulang, nggak usah dibuat mata ulang kan, tinggal dikisikin aja. Terus ketika make seperti apa? Setelah make bersihinnya sampai masukin sarung seperti apa? Biasanya tuh kayak saya habis make. Saya setiap habis motong kambing puluhan ekor, itu dalam satu waktu itu saya harus ganti golok. Ya karena saya jajan guru saya dulu darah bersihin dulu, terus saya baru bisa motong. Pasti saya ganti.
Pasti dicuci. Nggak pernah saya cuci. Kalau buat abis yang ini bisa habis motong 1-2 tuh siram air, bersihin darah itu, lap kering. Biasanya saya bawa ada minyak. Oke. Kalau untuk simpen jangka lama, lapnya minyak saya bersihin, saya ganti wax. Oh. Dilapnya pakai apa? Tisu kah atau pakai bukan? Saya biasanya minta tisu. Oh, minta tisu. Oke. Pakai tisu, kemudian diminyakin ya? Iya, Minyakin pakai apa? Saya bawa minyak kayak minyak zaitun yang buat urut itu loh. Oh, yang putih itu. Yang putih itu. Itu. Oh. Ya, karena wanginya saya demen juga. biar darahnya wangi. Biar dagingnya wangi. Nah, terus berarti itu perawatan, kemudian kalau sudah dipakai berarti hampir sama, cuman bedanya terakhir itu pakai wax. Iya. Kalau untuk simpen jangka Iya. lama. Nah, jadi udah selesai dan ya. Iya. Terus kalau apa lagi nih kejadiannya? Oh iya, misalnya kayak tadi kan sempat ada kayak chipping gitu. Itu dibenerinnya setelah ini atau nanti setelah memotong? Setelah memotong, sebelum itu ada lagi biasanya? Kalau saya kan saya kalau nggak ada kerjaan ya saya kerjain aja, bisa itu yang cipin saya rapi-rapiin. Ntar pas udah langit saya cuma tinggal cek ulang, cross check lagi. Oh, oke. Berarti salah satu step tambahan sebelum diimunisasi gitu, sebelum disimpan, yaitu kalau memang ini di bevel ulang, kalau memang cipin dirapihin lah, dibenerin. Habis itu sama dibersihin, di lap kering, terus di wax ya. Terus tadi apa lagi nih? Tipe asah. Nah, ngasah biasanya seperti apa ngasahnya ini? Saya kalau masalah asal penjelasannya susah, cuma prakteknya ya kurang lebih sama kayak yang praktekin gitu. Soalnya kita buruknya sama gitu. Oh. Ya mana ya? Tadi saya juga belum lupa. Ya ini golok juga udah jadi, kita juga nggak bisa mempraktekkan sih sebenarnya. Jadi ya teknisnya sebenarnya sama kayak yang di HS ya kita kan basicnya dari Bang Hakim dengan Bang Tako kan. Kita dulu satu guru, jadi ya teknisnya sama ya seperti yang kita biasa sharing, nggak ada yang beda. Cuma yang beda hanya paling di batunya aja. Iya, batunya sama di kesabarannya. Iya, betul. Terus apa lagi nih? Oh iya, kenapa saya rapihin di awal-awal? Soalnya pas menjelang ibadah biasanya banyak pencinting saya minta asahin atau teman kenal saya minta asahin. Jadi takut golok saya nggak pegang. Nah, itu sama sudah kejadian sama saya. Hari kedua Hamin 1 malah saya baru nyiapin golok buat saya pakai. Ya cuman karena apa ya, kita tahu itu jadi. Iya. Jadi paling cuma kita gesekin bentar, ya udah selesai. Terus apa lagi? Nah itu apa lagi? Oh iya, tadi Mas Dito juga tanya kenapa motong cepat. Oh iya. Itu kan ada hadisnya Nabi yang fa'asin itu dulu guru saya menjelaskan salah satu bentuk fa'asinu itu dengan mempercepat sembelihan dan pertama mempertajam alat sembelihan, lalu berbuat ihsan segala macam. Kedua, dipercepat sembelihan karena ya kita kalau saat kita menyembelih otomatis dia kan berasa sakit juga. Mungkin ada beberapa sakit juga tuh gimana, makanya dipercepat sembelihan ya untuk meminimalisir dari rasa sakitnya dia. Betul. Jadi ya nanti kita kasih videonya. Jadi ya benar-benar memang saat udah turun sekali udah selesai.
Jadi nggak kayak saya, nggak kayak teman-teman yang turun naik apa, kalau turun diturunin lagi ke bawah, naikin lagi, turunin lagi, godot lah. Kalau bahasanya ada beberapa yang kita juga masih godot. Kadang saya juga masih agak gitu, dikarenakan contohnya yang terakhir tuh saya ada gede itu kupongnya gitu, itu karena nggak ada yang berani megang lemer ya. Itu saya potong itu nggak karena posisinya nggak kurang kencang. Jadi saya agak bawain agak saya. Oh, buat di sini apa buat mastiin? Nggak serta-merta langsung saya sekali sikat. Ya, jadi ya itu juga sih apa? Nggak, ketika nyembelih nggak hanya kita berarti kan, nggak hanya kita dan golok kita saja, cuman ada yang di sekitar kita yang menentukan juga baik yang megang kepala, baik yang megang lemer atau baik yang napu. Iya betul. Kayak gitu. Jadi waktu itu juga ada saran sih sebenarnya. Oh, Bang Hakim juga nyaranin sih ya ke lu dulu ya 2 tahun yang lalu masalah. Suruh nyari orang buat megang. Suruh nyari orang buat jadi ibarat kata bahasanya connect lah. Bisa dibilang gitu. Iya. Karena ya itu nanti ada beberapa kejadian yang kayak tadi Bang Daman Heroy ngomong, nggak berani megang lemer atau nggak bisa kalau bisa posisiin kepala kita masih bisa lah ya. Kayak waktu kemarin gue cerita Bang Daman itu yang sempat jatuhin juga ya. Iya, sempat jatuhin juga, sempat nampuk, sempat ngikat kaki, sempat segala macam. Iya, jadi ya itu lagi-lagi mungkin kita bisa sekalian kita jatuhin, ngikat pala, mastiin pala semua. Cuman yang kita nggak bisa ngelakuin itu yang megang leher, megang lemer, atau ngunci leher ya, megang pala. Jadi 2 tahun yang lalu seingat saya sih Bang Daman Nuri sempat diomongin sama Bang Hakim ya, termasuk ke kita juga, tentang ke anak-anak, termasuk ke saya, kalau bisa nyari tim. Iya, Nyari tim. Makanya nanti ada di video itu, nanti ada Bang Adi Nuya. Bang Adi Nuya itu tahun ini itu ngikut kita sebenarnya. Jadi ngikut saya buat itu megang lemer, pokoknya buat videoin. Kalau emang udah ada yang megang lemer ya buat videoin kayak gitu. Itu cukup membantu juga kan? Sangat membantu. Jadi kayak kemarin juga kejadian yang pertama itu kan waktu di Nuda 3 ya motongnya? 2. Yang dimaksud sama yang sapi kupang. Yang pertama juga iya benar. Yang pertama yang megang lemer nggak bisa ya? Iya. Yang megang lemer nggak bisa. Habis itu kita gantiin Bang Adi. Nah, kita gantiin Bang Adi yang megang, terus eksekusi, oke. Kemudian yang kedua juga Bang Adi langsung turun megang lemer dan udah nggak ada masalah. Oke, pas di situ saya udah pakai ini, pakai yang ini. Iya. Kayak di situ 2 ya, di situ 2 benar. Terus lagi nih. Itu tadi Wasinu ya. Jangan udah itu aja sih sebenarnya. Nah, closing apa nih yang mau dikasih tips secara keseluruhan? Ya pertama ya siapin kondisi alat sembelihan dengan sangat dengan prima, kondisi tujuan prima. Terus pastikan sebelum menyembelih hewan itu udah kondisi yang safety, segala macam. Terus ya setelah sembelih pastiin juga kondisi golok kita kayak gimana. Itu saya kayak gitu. Oke. Saya pikir sudah cukup diskusi kita malam ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyain di komen. Nanti kita jawab. Nanti nggak live. Kemudian tips juga sudah dikasih. Jadi intinya tetap
jaga kondisi bila, jaga kondisi badan dan kondisi sekitar termasuk kondisi si hewannya. Iya, betul. Ya. Oke. Oh iya, ada satu lagi nih. Bang Ahmad Tabrani, Salim Sungkem, guru aneh dua-duanya. Iya. Wah, dia merendah aja deh. Betul. Kita yang belajar sama beliau. Oke. Dah, saya pikir itu saja diskusi kita malam ini dengan Bang Damanuri. Terima kasih banyak kedatangannya Bang Damanuri. Ya, saya dan Bang Damanuri mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang menyinggung teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.